Yang saya bilang di awal ya semua tergantung sertifikasi, license-nya apa, kemudian pengalamannya apa. Semakin banyak pengalaman si pelatih, semakin tinggi license-nya, itu bayarannya akan semakin tinggi. Oke, perkenalkan, nama saya Coach Apridiawan, bisa dipanggil Coach AP. Saya sebagai pelatih kepala di ASIOP, dan saya sudah di ASIOP sudah 11 tahun. Awalnya memang sebelumnya saya menjadi pemain, ya walaupun tidak menjadi pemain profesional, tapi hanya menjadi pemain amatir dan pemain di kampus. Setelah itu saya ditawarkan menjadi pelatih sepak bola di ASIOP itu oleh Coach Yayan Tumena. Awalnya saya di ASIOP itu menjadi pelatih fisik karena saya awalnya memang sport science, lulusan FIK UNJ. Ya, memang awalnya dengan CV ya. Jadi biasanya kami di ASIOP melakukan, jika ingin merekrut seorang pelatih, yang pertama kita lihat adalah CV-nya. CV-nya, pengalamannya, prestasinya, kemudian yang terpenting adalah license-nya. Ya, karena kalau untuk melatih ya butuh license gitu. Sama aja kita ingin mengendarai kendaraan, kita harus punya SIM. Sama kalau melatih, kita harus punya sertifikat. Sertifikat di Indonesia itu awalnya itu lisensi D, kemudian naik ke C, B, dan A. Terakhir yang paling tinggi adalah A Pro gitu. Di ASIOP minimal C atau B ya, bisa ke ASIOP. Mengikuti kursus yang dilakukan oleh federasi, PSSI dalam hal ini PSSI. Jadi PSSI membuka kursus kepelatihan, dan itu kita harus ikut belajar lah gitu loh. Kalau lisensi D itu kurang lebih 1 minggu, kalau lisensi C 2 minggu, lisensi B 4 minggu, kalau lisensi A 6 minggu. Ini kan ada level-levelnya. Kalau lisensi D itu kan awalnya memang untuk grassroots, jadi bagaimana kita melatih anak-anak gitu. Tapi kalau lisensi A, bagaimana kita memanage tim. Karena lisensi A itu kan levelnya sudah bisa ke liga. Kalau di Indonesia mungkin kalau sudah lisensi A bisa menjadi asisten Liga 1. Bagaimana kita memanage tim, bagaimana kita mempunyai filosofi sepak bola. Kemudian bagaimana kita berhadapan dengan media, seperti itu. Yang pertama itu, hal yang paling utama adalah dia harus bisa bermain sepak bola. Dasar-dasar sepak bola itu wajib, karena kita untuk melatih, kita kan mencontohkan anak-anak. Kalau kita nggak bisa bermain sepak bola, bagaimana kita untuk meragakan ke pemain gitu. Itu hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, mempunyai lisensi. Yang pasti akan dilihat adalah lisensinya, kemudian pengalamannya gitu. Pengalamannya sudah berapa lama dia di SSB, atau dia sudah melatih di mana saja, seperti itu. Kemudian lisensi, semakin tinggi lisensinya mungkin akan semakin bagus, dan semakin tinggi lisensinya itu juga mungkin mempengaruhi salary ya. Semakin tinggi lisensinya, salary-nya akan semakin tinggi mungkin. Tanggung jawabnya adalah setiap hari yang pastinya mereka datang untuk melatih pemain ya. Masing-masing kelompok usia itu berbeda pelatihnya. Jadi dia tanggung jawab oleh timnya sendiri. Tanggung jawab dalam hal perkembangan pemain, kemudian attitude pemain, kemudian mungkin perkembangan prestasi pemain tersebut gitu.
Ada samanya, ada bedanya. Samanya ya mereka sama-sama melatih sepak bola gitu. Sama melatihnya bagaimana teknik sepak bola, bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi. Bedanya adalah kita ambil contoh di timnas mungkin ya. Mungkin kalau di timnas adalah pemain-pemain pilihan. Jadi pelatih itu dikontrak oleh federasi untuk prestasi. Tapi di akademi atau di SSB pelatih itu prestasi nomor 2, tapi bagaimana perkembangan pemain itu gitu loh. Yang saya bilang di awal ya, semua tergantung sertifikasi, license-nya apa, kemudian pengalamannya apa. Semakin banyak pengalaman si pelatih, semakin tinggi license-nya, itu bayarannya akan semakin tinggi gitu. Sebagai contoh mungkin kalau di liga di profesional ya, dia bayarannya ya sudah mencukup, sangat-sangat cukup ya, bahkan lebih dari cukup. Tapi kalau di SSB ya mungkin cukup, tapi semuanya tergantung license-nya. Tantangannya itu biasanya yang dialamin sama pelatih-pelatih itu, biasanya mereka sudah ada program latihan, pemainnya contohnya ada 25 pemain, tapi yang datang hanya 15 atau 16, sudah pasti itu akan mempengaruhi program latihannya. Jadi pelatih itu harus memiliki plan B ya. Jadi kalau pemain yang datang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu memiliki plan B. Seperti itu. Itu kalau di akademi. Kalau di liga kan timnya, pemain yang datang, yang latihan itu sudah diatur gitu. Siapa aja dan berapa jumlahnya. Itu sih yang paling tantangannya. Yang kedua adalah di akademi atau di SSB ini kan kita berurusannya sama orang tua. Jadi ini kan anak-anak kecil atau anak muda yang masih diantar sama orang tua. Jadi semuanya tidak terlepas dari peran orang tua. Jadi akademi, orang tua dan pemain harus memiliki hubungan yang baik gitu. Hal yang paling utama itu adalah dia mencintai sepak bola. Ya, sepak bola adalah sebagai passionnya dia. Kalau ingin menjadi pelatih tapi sepak bola bukan passionnya, mungkin lebih baik jangan menjadi pelatih, karena menjadi pelatih itu tidak mudah. Ya, sebagai contoh misalkan kalau tim bagus itu yang dibanggakan adalah pemain, tapi kalau tim gagal biasanya yang disalahkan itu pelatih. Seperti itu. Jadi kalau untuk jadi pelatih sepak bola itu ya, hal yang paling utama adalah passionnya dia di sepak bola. Kemudian khusus untuk akademi atau SSB, mencintai anak-anak sih. Jadi dia senang sama anak-anak gitu.